Agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, agar kita dapat hidayah taufik oleh Allah, perbanyak kita apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wali-wali, ya, murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa, ya, melihat wajah-wajah yang bercahaya, ya. Kalau seandainya dimatikan lampu ini tetap terang, ya, dengan wajah-wajah antum semua, ya. Baik, Ustaz. Karena Afwan, bisa pakai ini Ustaz, bisa biar lebih taib, gagah suaranya. ya. Kalau seandainya lampu-lampu ini dimatikan, ya insya Allah tetap terang, ya, ya, dengan wajah-wajah yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ulun ini ketika diundang ceramah, ya insya Allah di tempat mana aja insya Allah mau aja. Tetapi ada perasa ulun ceramah pada pagi hari ini berat banget, ya. Luar biasa ngalihnya bagi ulun pribadi, ya. Berkaitan dengan parenting, ya. Terus terang, ya, orang berbicara tentang masalah parenting ini adalah tentu saja orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal, ya. Dan saya itu sangat jauh dari amal, ya. Bukan karena tawadhu, tetapi itulah kenyataannya, ya. Tetapi saya berusaha, ya, qaribu wasaddidu, ya, berusaha mendekat, berusaha semampu saya untuk memberikan manfaat apa yang saya ketahui dari ilmu agama, ya, dan juga berdasarkan, ya, firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin, ya. Kemudian Nabi juga bersabda, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, ya. Berdasarkan inilah, ya, ulun memberanikan diri ketika ditawari oleh Pak Saiful, ya, untuk mengisi kajian parenting, ya, di masjid yang mulia ini, ya. Dan sebetulnya ini materi bagi ulun pribadi sangat berat sekali. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara orang berbicara ini adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat luas dan ulun sangat minim dalam masalah ini, dan orang yang memiliki pengalaman, ya, amalan, ya, di dalam kehidupannya, ya. Dan mungkin, ya, di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini mungkin lebih berpengalaman daripada ulun, ya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, ilmu itu ruhama'u baina ahlihi, ya. Ilmu itu berkasih sayang kepada semua penuntutnya. Maka mungkin ada saja sebagian ilmu yang saya ketahui tidak diketahui oleh sebagian orang, dan ada juga ilmu yang Anda ketahui, banyak ilmu yang Anda ketahui yang tidak saya ketahui. Maka kita di sini bukan dalam rangka menggurui, tapi saling berbagi apa yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang terbesar bagi seorang muslim atau bagi orang tua, kebahagiaan yang terbesar, ya, adalah ketika dia dikumpulkan bersama keluarganya dan anaknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebahagiaan yang terbesar bagi seorang muslim, ya. Maka, ya,
setiap kita ingin berusaha ya senantiasa sekuat tenaga menjadikan anak kita menjadi anak yang sukses. Ya, kenapa? Karena kita sekuat tenaga ingin apa? Agar kita ini hidup bahagia di akhirat, berkumpul bersama istri dan anak di surga. Oleh karenanya setiap kita berharap ya anaknya itu seperti disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi, jika mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Yaitu anak solehnya yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Pasti di antara kita ingin mencita-citakan anak kita semacam ini. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Nabi mengatakan waladun salihin yad'u lahu di dalam hadis ini, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena yang ingat kepada Anda itu cuma anak Anda. Dan biasanya yang ingat pada seseorang itu ada 3 orang. Ya. Anak Anda, orang tua Anda, ibu dan ayah, ya. Kemudian pasangan Anda. Ini 3 ini yang paling ingat. Tetapi yang ingat selama-lamanya yaitu anak soleh. Kenapa? Karena orang tua itu secara tabiat biasanya lebih mendahului kita. Ya, lebih dahulu meninggal. Ya. Karena secara faktor usia, ya, orang tua lebih tua biasanya lebih dahulu meninggal. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang muda ini lebih dahulu meninggal daripada orang tua. Tetapi secara kebiasaan yang tua itu lebih dahulu meninggal karena faktor usia. Adapun pasangan, secara tabiat kalau sang suami ditinggal oleh sang istri, jika sang suami itu orang kaya, maka dia sangat mudah mendapatkan pasangan yang lain. Ya. Sehingga dia akan lupa dengan istrinya yang lama. Ya, dia akan disibukkan dengan keluarganya baru. Ya. Mungkin sedihnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Setelah dia disibukkan dengan keluarga yang barunya, ya, istri yang baru, memiliki anak yang baru, dia akan lupa dengan istrinya yang lama. Seperti itu pula seorang suami, ya, seorang istri jika ditinggal oleh suaminya. Maka jika istri ini adalah istri yang kaya, istri yang cantik, maka banyak laki-laki yang ingin melamarnya. Maka dia juga akan terlupakan dengan apa? Suaminya yang dulu. Dia akan disibukkan dengan suaminya yang baru. Yang tersisa bagi kita ini siapa? Cuma anak kita. Makanya anak tersebut disebutkan apa? Investasi yang luar biasa. Ya. Makanya sering saya menyebutkan orang itu kalau berbisnis dia rugi, ditipu orang, dibunguli orang, berdagang, berbisnis itu tidak ada masalah. Ya, itu biasa dalam dunia bisnis. Tetapi yang rugi itu adalah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah, memiliki anak, tetapi anaknya bukan menjadi anak yang mendoakan kepada dia. Maka ini kerugian yang sangat besar. Dan kita juga ingin mengharapkan anak tersebut seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang, dia masuk surga, kemudian orang ini Allah masukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Orang ini bertanya, "Ma hadza ya Rabb?" Wahai Tuhanku, apa ini? Kok saya bisa dimasukkan surga yang tinggi? Padahal amalan saya di dunia ini cuma sedikit. Dia menyangka amalannya di dunia ini sedikit, tidak mungkin. Ya, mustahil mendapat ganjaran yang luar biasa, surga yang tinggi. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hadza bistighfari waladikalak. Ini akibat anakmu
yang senantiasa memintakan ampun untukmu. Tentulah gambaran kita ketika kita ingin berkeluarga, ya, ingin memiliki anak-anak yang semacam ini. Dan ini Bapak Ibu, harapan semacam ini bukan Anda saja, tetapi para anbiya, para nabi-nabi pun mereka juga berharap, ya, memiliki anak-anak yang semacam ini. Makanya kalau antum perhatikan doa Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan keturunanku. Para nabi-nabi pengen keturunannya juga adalah orang-orang yang bertakwa. Nabi Zakaria, ketika beliau berdoa, apa yang beliau katakan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Allah, ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, keturunan yang baik. Maka keinginan, harapan memiliki anak yang soleh, anak yang bertakwa ini harapan semua orang. Bahkan semua nabi-nabi juga menginginkan demikian. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenyataannya tidak semua anak itu yang terlahir di muka bumi ini seperti keinginan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, ada 4 model anak yang dimiliki manusia di muka bumi ini. Dan kita tidak tahu anak kita ini model yang mana. Dan ini Allah jelaskan, dan ini fakta, ya, kenyataan. Dan ini realita yang ada. Ada 4 model anak yang Allah jadikan di muka bumi ini bagi orang tuanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah gambarkan kadang anak itu sebagai musuh bagi orang tuanya. Bukan penyejuk hatinya, tapi merupakan apa? Allah jadikan dia musuh bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah. Kata para ulama, anak itu bisa menjadi musuh bagi kalian karena anak tersebut bisa membawa kedua orang tuanya berbuat maksiat. Menjerumuskan orang tuanya yang dulunya bertakwa kepada Allah, akibat anaknya, ya, orang tuanya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Akibat anaknya, orang tuanya memutuskan tali silaturahim kepada keluarganya. Anaknya bertengkar dengan pamannya, akhirnya orang tua mengambilkan hati, akhirnya dia memutuskan hubungan tali silaturahim. Sehingga anak itu membuat orang tua tersebut terjerumus ke dalam maksiat, menjadi musuh sendiri bagi ayah ibunya. Dan ini kenyataan. Dan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan anak tersebut sebagai fitnah, ujian bagi orang tuanya di dunia ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Apa maksud fitnah ini? Anak tersebut ujian bagi orang tua tersebut. Makanya kata Nabi sallam di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallam, ya, anak-anak tersebut, ya, innal walada, kata Nabi sallam, mabkhalatun wa majhalatun wa mahzanatun. Kata Nabi SAW, kadang-kadang anak tersebut menjadikan orang tuanya terfitnah sehingga dia menjadi bakhil. Dia takut kekurangan harta bagi anaknya, akhirnya dia bakhil dalam berinfak.
bakhil untuk dia bersedekah, bakhil dia untuk berbuat baik kepada orang lain. Takut dia kekurangan untuk anaknya, sehingga menjadikan dia menjadi bakhil, menjadi pelit. Kadang-kadang kata Nabi SAW, anak tersebut fitnah bagi orang tuanya, menjadikan orang tuanya bersedih. Ya. Anaknya sering sakit, sedih orang tuanya. Ya. Anaknya mendapatkan kesusahan, terus orang tuanya terus mendapatkan kesedihan. Ya. Akibat dia melihat anaknya. Kadang-kadang anak itu kata Nabi SAW, wa majhalatun, menjadikan orang tuanya dipalingkan dari ilmu. Sehingga dia menjadi orang tua yang tidak paham, tidak mengerti agama. Akibat apa? Akibat anaknya. Dia disibukkan dengan anaknya sehingga dia berpaling dari menuntut ilmu agama. Yang ketiga, Allah jadikan ya, anak itu yang ada di muka bumi ini, selain dia sebagai musuh, sebagai fitnah bagi orang tuanya, kadang-kadang Allah sebutkan anak tersebut merupakan perhiasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahab wal fiddah." Sesungguhnya ya Allah ya menjadikan indah bagi manusia itu dari ya wanita, dari memiliki banyak anak, dari harta yang banyak. Maka tabiat manusia ketika dia memiliki anak atau memiliki harta yang banyak itu sebagai perhiasan rumahnya. Makanya kadang-kadang orang itu berbangga-bangga ketika dia memiliki banyak anak. Dan itu adat orang Arab zaman dahulu. Ya mereka kalau memiliki banyak anak, mereka mengundang tamu, mereka panggil semua anak-anak mereka. Kenapa? Karena itu hiasan, ya. Perhiasan di dalam rumah tangga. Bahkan di masyarakat kita, kalau melihat ada pasangan suami istri tidak memiliki anak, walaupun dia memiliki kecukupan harta, maka terasa kurang. Terasa tidak sempurna. Ya. Walaupun dia memiliki kecukupan, apa saja dia punya, tetapi dia tidak memiliki anak. Rasa ada saja yang kurang. Karena anak itu emang dia perhiasan di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, Allah gambarkan anak tersebut sebagai ya qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya. Sebagaimana orang-orang beriman berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai apa? Penyejuk mata kami, penyejuk hati kami. Anak yang penyejuk mata, penyejuk hati adalah anak yang soleh. Anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan anak yang semacam ini di dalam kehidupan kita. Yaitu anak yang penyejuk hati, anak yang bertakwa, anak yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harapan kita semua. Makanya di antara kita ingin mewujudkan anak ini sebagai penyejuk hati, sebagai anak yang bertakwa, kita lakukan segala usaha. Dengan cara apa? Ada di antara orang tua dengan cara memilihkan sekolah yang terbaik bagi anaknya. Dicarikan sekolah yang paling bagus bagi anaknya. Diajar oleh orang-orang yang hebat. Sehingga apa? Dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun biayanya tidak ada masalah. Ya. Akan dia lakukan, akan dia tempuh. Kenapa? Karena dia ingin anaknya menjadi anak yang bertakwa. Bahkan ada sebagian kita tidak hanya sekedar dicarikan sekolah yang bagus, sekolah yang luar biasa, dileskan lagi dengan guru-guru privat, dengan guru-guru yang handal, ya, agar anaknya apa? Menjadi anak yang bertakwa. Sehingga banyak orang melakukan berbagai macam usaha. Sebaliknya juga orang yang dititipkan anaknya sebagai pengajar, ya, dia ingin apa? Anaknya ini menjadi anak yang pintar, anak yang bertakwa, maka mereka pun mempelajari berbagai macam metode, ya.
Dan kita tahu di dalam dunia pendidikan ini metode sangat banyak sekali. Ya, baik itu metode datang dari orang barat, datang dari orang timur, ya, maka banyak sekali. Ya, para pakar-pakar itu menyusun metode-metode bagaimana anak ini pintar, bagaimana anak ini akhlaknya bagus, bagaimana anak ini menjadi anak yang hebat. Maka kalau antum cari buku semuanya, ya, dijelaskan secara detail, tahap-tahapannya dari awal sampai akhir. Sehingga para pengajar, ya, mereka berlomba-lomba berusaha mempelajari metode semacam ini. Lembaga-lembaga pendidikan, ya, mengobservasi, ya, melihat mana metode yang baik bagi sekolah ini. Sekolah model apa yang bagus untuk pendidikannya. Dan hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat bagus. Ya, kita mencari sekolah terbaik, mencari pengajar terbaik, mencari metode terbaik, maka ini adalah sebuah hal yang sangat bagus, sebuah hal yang sangat positif dilakukan oleh orang tua. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting di antara semua tersebut, di antara semua cara-cara yang ingin kita tempuh, yang terpenting adalah yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketakwaan orang tua, baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang ibu, baik dia sebagai seorang pengajar. Kenapa? Pertama Bapak Ibu, musuh anak kita ini sangat banyak. Musuh kita ini sangat banyak dan musuh anak kita ini sangat banyak. Di antara musuh dia yang paling nyata adalah apa? Syaitan. Jangankan anak tersebut besar, ya, berkembang. Anak yang baru lahir saja, syaitan sudah melakukan permusuhan. Makanya kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau, "Ma min bani Adam maulud illa yamussuhu syaitan hina yulad fayastadhillu sarikhan min massi syaitan." Kata Nabi SAW, tidak ada anak yang terlahir di muka bumi ini, ya, kecuali syaitan meninjuknya, menusuknya. Ya, maka anak tersebut kata Nabi SAW ketika lahir di muka bumi ini apa? Dia menangis teriak. Makanya jarang antum melihat bayi ketika lahir langsung tersenyum, atau tertawa. Ya, bayi lahir dia akan menangis. Kata Nabi apa? Syaitan menusuknya di waktu lahir. Ini permusuhan syaitan kepada anak-anak. Ya, kecuali kata Nabi SAW, illa Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam Allah selamatkan. Maka semua anak yang lahir di muka bumi ini syaitan menusuknya. Dan kita harus tahu musuh syaitan itu musuh bagi anak kita. Dan musuh ini musuh yang tidak terlihat. Tidak ada metode barat, metode pendidikan bisa mengalahkan musuh semacam ini. Terus apa yang bisa mengalahkan musuh yang semacam ini? Dan ini yang menyebabkan, dan ini faktor terbesar seorang anak tersebut, anak yang tidak berhasil. Menjadi anak tersebut gagal di dunia dan di akhirat. Faktor terbesarnya adalah syaitan. Terus bagaimana? Ya, orang tua, ya, menjadikan anaknya anak yang, ya, bagus pendidikannya, berhasil di dunia pendidikannya, ya, dan di akhirat pun dia menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka Bapak Ibu, tidak ada cara lain menjadikan anak kita ini selamat di dunia dan di akhirat, ya. Tidak ada cara lain pendidikan yang terindah kecuali orang tuanya menjadi orang tua yang bertakwa. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Allah mengisyaratkan baiknya anak sangat erat kaitannya dengan ketakwaan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan
di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang takut meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Dia takut keturunannya tidak sejahtera ketika dia meninggal. Ketika dia tidak ada di dunia ini, keturunannya terabaikan, tidak ada yang mengurusnya. Kata Allah, hendaklah orang-orang yang takut keturunannya terabaikan di dunia ini, takut tidak ada yang mengurusnya di dunia ini, takut tentang kesejahteraannya, falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadilah kalian orang yang bertakwa. Kenapa? Kenapa orang bertakwa ya itu menjadikan keturunannya sejahtera? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kata Nabi SAW, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan, seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Pertama, agama dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah matikan keturunan dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan yang luar biasa akibat ketakwaan orang tua mempengaruhi kehidupan seorang anak di dunia. Surah yang sering kita baca setiap minggunya di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana sebuah cerita antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam surah Al-Kahfi. Di sana disebutkan di akhir cerita, ya, Nabi Khadir ingin membetulkan dinding yang mau roboh. Ya, dinding yang mau roboh mau dibetulkan oleh beliau. Dan dibetulkan, ya. Kemudian setelah dibetulkan oleh Nabi Khadir, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Nabi Khadir, mintalah upah, ya, kepada pemilik bangunan ini, ya, karena kita dari tadi datang ke desa ini tidak dijamu, ya. Ini bayangkan, subhanallah, ya. Nah, orang Bani Israel ini nabinya datang itu tidak dijamu, ya. Ini luar biasa Bani Israel, ya. Dari tadi kita tidak dijamu. Kamu minta upah, ya, karena akibat perbuatanmu ini. Kata Nabi Khidir, sesungguhnya ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Karena Nabi Khidir dari awal mensyaratkan jangan bertanya. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau. Ini syahidnya. Kata beliau, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun kata Nabi Khidir bahwasanya, ya, dinding yang saya luruskan tadi itu adalah milik dua anak yatim. Di dinding tersebut di bawahnya ada tanda harta bagi anak si yatim. Makanya dengan saya luruskan ini, hartanya apa? Terjaga. Kenapa harta anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di akhir ayat, ini syahidnya. Wa kana abuhuma salihah. Sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Akibat kesolehan orang tuanya, harta orang tua tersebut Allah jaga sampai kepada anaknya. Dan yang lebih menarik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini wa kana abuhuma salihah, kata beliau di antara penafsiran para ulama, bapak anak yatim ini bukan bapaknya langsung, bukan ayah ibunya langsung, bukan.
Tetapi siapa kata beliau? Al-abus sabi, kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan, subhanallah, kesolehan kakeknya yang ketujuh berdampak sampai keturunannya. Bagaimana itu kalau ketakwaan bapaknya langsung? Bagaimana dampaknya kepada anak-anaknya? Dan Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, hufidha bisolahi abihima walam yudkar lahumas salah. Allah jaga harta anak yatim ini disebutkan akibat kesolehan oleh kakek nenek moyangnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan apakah anak yatim ini anak yang soleh seperti bapaknya. Bayangkan. Tidak disebutkan di sini kata Ibnu Abbas anaknya itu bertakwa. Ya. Tetapi akibat ketakwaan, dampak-dampak ketakwaan orang tua tersebut, Allah jaga harta sang anak tersebut. Ini dampak ketakwaan. Allah jaga harta Anda. Makanya Anda jangan pernah merasa takut anak Anda tidak bisa makan ketika Anda meninggal. Anda jangan pernah merasa takut anak Anda menjadi anak yang tidak berhasil ketika Anda meninggal. Anda jangan pernah merasa takut anak Anda menjadi anak yang terlantar tidak berguna. Selama Anda bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga keturunan Anda. Maka ini modal bagi Anda untuk anak-anak Anda, yaitu ketakwaan kita. Makanya kalau kita melihat potret para ulama salaf terdahulu, mereka sangat perhatian di dalam amal ibadah. Kenapa? Karena mereka tahu amal ibadah mereka itu bermanfaat kepada anak mereka di dunia. Sa'id ibn Musayyib, kibarut tabi'in. Ya. Seorang pembesar dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau mengatakan kepada anaknya, apa yang beliau katakan? Ya bunayya, la azidanna fi salati. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini senantiasa memperbanyak salatnya. Maksud beliau sering banyak melakukan salat sunnah. Saya memperbanyak amal ibadah saya ini untuk apa kata beliau? Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin, ketika beliau mau meninggal, ditanya, kita tahu ya, pada masih Bani Umayyah, masa keemasannya dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sampai dikatakan pada masa tersebut orang berzakat tidak ada yang menerimanya, bingung. Ya. Zaman sekarang kita bingung ya, uang apa lagi mau dikasihkan kepada orang yang menerima zakat, sudah habis ya, tidak ada lagi ya. Zaman dulu, ya, zaman Umar bin Abdul Aziz ya, tidak orang memberikan zakat itu kesusahan. Ya. Karena begitu makmurnya yang dipimpin oleh beliau. Dan beliau cuma memimpin 2 tahun saja. Ketika di akhir hayat beliau, diriwayatkan ketika di akhir hayat beliau, ditanya Umar bin Abdul Aziz, ya Umar, mada tarakta li abnaik? Wahai Umar bin Abdul Aziz, apa yang engkau tinggalkan untuk anakmu? Ya, untuk anak-anakmu ini banyak. Apa yang engkau tinggalkan? Apa jawaban beliau? Taraktu lahum taqwallah. Saya meninggalkan untuk anak-anak saya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu salihin fa innallaha yatawalla salihin. Dan jika seandainya mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang saleh. Wa in kanu ghairu dhalik falan atruka lahum ayyasta'inu ma yu'inuhum ala ma'siyatillah. Dan jika seandainya mereka tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang menolong mereka, yang membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita perhatikan ya, perkataan Umar bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Musayyib, ini sangat jelas. Para ulama salaf terdahulu sangat paham betul mereka, ketakwaan orang tua itu mempengaruhi kehidupan anak di dunia.
Terlebih lagi Bapak Ibu adalah seorang ibu. Seorang ibu itu luar biasa. Menjadikan anak itu anak yang bertakwa, anak yang bertaat kepada Allah, ataukah dia menjadi anak yang maksiat, anak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Permisalan ya yang sangat luar biasa, dua anak dari dua orang nabi. Anda pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam? Ya pernah dengar ya? Nabi Nuh alaihissalam memiliki seorang anak. Yang anak beliau menjadi anak yang kafir. Nabi Ibrahim, Anda pernah dengar ya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim memiliki anak. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Siapa anaknya? Ismail alaihissalam. Dan beliau menjadi seorang apa? Nabi. Saya bertanya kepada Anda, Nabi Nuh alaihissalam itu beliau berdakwah berapa tahun? Berapa? 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, selama itu pula beliau bersama anak-anaknya. Tetapi anak beliau menjadi apa? Seorang yang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau Anda lihat ceritanya, sebentar-bentar ditinggalkan anaknya. Hajar ketika hamil ditinggalkan di kota Mekah. Ketika Ismail tumbuh besar, ya sudah agak besar, ya menjadi anak-anak, datang Nabi Ibrahim dalam rangka untuk menyembelihnya. Ya, kemudian tidak jadi, ya sampai besar Ismail alaihissalam, ya beristri, datang Nabi Ibrahim menyuruh dia untuk mentalak istrinya. Dikatakan oleh ahli sejarah cuma sebentar. Ya pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi pertanyaannya, anaknya Nabi Ibrahim menjadi apa? Nabi dan Rasul. Kalau kita menggunakan rumus akal kita, kalau kita menggunakan logika kita, seharusnya yang menjadi Nabi itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Seharusnya. Kenapa? Karena sama bapaknya dididik. Bapaknya berapa? 950 tahun bapaknya mendidik. Seharusnya kalau logika kita ini pembelajaran yang luar biasa, ya. Yang mengajarnya siapa? Nabi. Diajar tidak setahun, 10 tahun, 950 tahun bersama bapaknya. Tetapi anaknya menjadi orang kafir. Dan menurut logika kita, kalau kita menggunakan akal kita, seharusnya yang tidak menjadi nabi itu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Bapaknya setiap kalau kita menuruti perasaan kita, ditinggalkanlah ibunya, ya kan? Ketika datang mau disembelih lah. Seharusnya anak semacam ini tidak menjadi nabi. Pertanyaannya, kenapa Allah jadikan anak Nabi Ibrahim menjadi Nabi Ismail menjadi seorang nabi? Dan kenapa anaknya Nabi Nuh tidak menjadi seorang nabi? Salah satu sebabnya adalah ibunya. Istri Nabi Nuh itu wanita kafir. Istri Nabi Ismail alaihissalam, Hajar alaihissalam, wanita beriman. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kana tahta abdaini min ibadina salihah fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan wanita-wanita kafir seperti istri Nuh dan istri Lut alaihissalam, karena keduanya berkhianat kepada suami mereka, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau kita paham ya tentang ketakwaan ini berdampak pada kehidupan anak, ya. Ini baru mukaddimah Bapak Ibu. Ini sampai berapa kita ini? Sampai maghrib. Sampai kapan? 10.45. Masya Allah. Taib. Anak kira soalnya 9 sampai selesai. Berarti saya pikir tadi sampai zuhur. Taib. Kalau kita Bapak Ibu memahami takwa itu berdampak kepada kehidupan anak kita di dunia, ya. Saya hanya berbicara masalah di dunia, belum pendidikan anak dan belum dampaknya di akhirat. Maka pertanyaan yang terbesar, bagaimana
caranya kita nih biar bisa bertakwa? Kan itu pertanyaannya. Ya. Ulun ini apa Ustadz caranya biar bisa bertakwa? Kalau kita tahu tadi keutamaan bertakwa gini semacam ini, pertanyaan terbesar nih ulun nih hendak aja Ustadznya bertakwa tapi kada tahu apa caranya bertakwa. Agar kita ini bisa bertakwa seperti apa? Agar kita ini menjadi orang tua yang bertakwa itu seperti apa? Maka yang pertama ya ada dua cara. Dan ini kalau dua ini kita tempuh, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang tua tersebut orang tua yang bertakwa. Yang pertama Bapak Ibu, agar seseorang itu ya bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita pahami betul takwa itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun ilmu yang kita raih, antum bergelar doktor, profesor, sebanyak apapun ilmu yang antum dapatkan, kalau antum tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin antum orang bertakwa. Kalau antum tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin antum jadi orang bertakwa. Serajin apapun kita datang ke kajian, ya hadir ke kajian semacam ini, kalau kita tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap saja kita tidak menjadi orang bertakwa. Datang ke kajian, sorenya menipu orang, ya datang ke kajian berdusta berbicara, ya matanya tidak menundukkan pandangannya melihat sesuatu yang haram, ya. Maka harus kita pahami Bapak Ibu, takwa itu datangnya semata-mata apa? Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana ulun dapat taufik dan hidayah dari Allah? Kan macam itu. Kita bertanya, terus bagaimana saya ini bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya Bapak Ibu, perbanyaklah berdoa dan meminta kepada Allah. Perbanyaklah doa kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermunajat, ya meminta kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah. Makanya kalau antum perhatikan doa-doa Nabi SAW, sering beliau meminta hidayah. Sering doa yang kita hafal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Dan juga doa-doa Nabi yang lain sering. Makanya Ummi Salamah ketika mendengar Nabi SAW membaca, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutar balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ummi Salamah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma aksara du'aik. Wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, engkau sering sekali menyebut doa ini di dalam solatmu, di dalam sujudmu. Apa kata Nabi SAW? Ya Ummi Salamah, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha ma sya', in sya'a aqam wa in sya'a adhaq. Kata Nabi SAW, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah menghendaki orang tersebut istiqamah, maka dia akan istiqamah. Jika Allah menghendaki orang tersebut tergelincir, maka dia akan tergelincir. Maka agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, agar kita dapat hidayah taufik oleh Allah, perbanyak kita apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Bapak Ibu, agar kita ini mendapatkan hidayah taufik Allah sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, harus ya kita ini bersungguh-sungguh di dalam berusaha, ya bersungguh-sungguh ya di dalam berusaha, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Kata Nabi SAW, ya, bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang memberikan manfaat kepada kalian, dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kalian bersikap lemah. Maka kalau kita ingin betul-betul mendapatkan hidayah dan taufik oleh Allah, kita sungguh-sungguh dalam berusaha. Sungguh-sungguh dalam berusaha mewujudkan hal tersebut dalam berbuat baik. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa man yataharral khaira, barang siapa berusaha untuk mendapatkan kebaikan, pasti Allah akan berikan kebaikan. Wa man yatawakkas syarr, dan barang siapa berusaha untuk menghindari semua kejelekan, pasti Allah hindarkan dia daripada kejelekan.
Maka kuncinya kita betul-betul berusaha, ya, agar kita diberikan taufik oleh Allah. Dengan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Taib. Kemudian saya minta tambah 15 menit lagi, bolehkah? Boleh ya, 10.45 ya? Taib, alhamdulillah. Taib. Saya ulung kira di 9.45. Taib. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, kalau kita paham ya tentang ya bahwasanya takwa itu didapatkan dengan taufik, ya, hidayah, dan hidayah itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita perbanyak doa kepada Allah. Dengan kita bersungguh-sungguh berusaha untuk kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Maka disinilah saya ingin berbicara sesi ini. Takwa itu apa sih Ustadz? Kaitannya dengan tadi Ustadz berbicara tentang masalah kehidupan. Hartanya dijaga, ya, anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kehidupan dunia. Terus apa dampaknya mempengaruhi pendidikan anak di sekolah? Ya. Apa dampak ketakwaan itu mempengaruhi pendidikan anak di sekolahan? Sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu, kita harus tahu mendidik anak itu kewajiban, ya, orang tua, ya. Dan ini bukan hukumnya fardu kifayah, tapi hukumnya apa? Fardu ain. Hukumnya apa? Fardu ain. Karena sebagian orang tua itu menganggap mendidik anak itu bukan sebuah kewajiban. Itu sebuah apa? Kebaikan saja, ya, bukan sebuah keharusan. Ini salah. Mendidik anak itu hukumnya apa? Fardu ain. Nah, wajib. Kalau kita kadang mendidik anak kita, maka kita berdosa. Jadi jangan dipahami mendidik anak itu hukumnya sunnah, enggak. Mendidik anak itu hukumnya apa? Fardu ain. Taib. Apa hubungannya Ustadz ketakwaan dengan pendidikan anak di sekolah kita? Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah At-Tahrim. Allah mengatakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam ayat ini sebelum kita, ya, mengajarkan anak kita, disuruh kita dalam ayat ini apa? Untuk menjaga diri kita dulu. Ya. Kalau kita sudah betul dirinya kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru apa beranjak wa ahlikum nara. Barulah kalian apa? Ajari keluarga-keluarga kalian. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, addibuhum wa allimuhum. Makna ku anfusakum wa ahlikum nara, kalian mengajari mereka, ya, memberikan, ya, mengajari adab kepada mereka, mengajari ilmu kepada mereka. Berarti ayat ini berbicara tentang masalah pendidikan kepada anak. Allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka dan berikan, ya, ajari ilmu mereka dan berikan adab kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang masalah pendidikan orang tua kepada anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pendidikan itu tidak mungkin terjadi kalau seandainya orang tuanya tidak menjaga dirinya. Artinya pendidikan kepada anak itu tidak mungkin terwujud, ya, kalau seandainya orang tua tersebut dia tidak menjaga dirinya. Karena Allah mensyaratkan, ya, jaga dirimu, kata Allah, baru apa engkau ajarkan. Berarti sini contoh nyatanya, kalau seandainya orang tua tersebut dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan terwujud pendidikan di dalam rumah? Tidak akan terwujud.
Kalau orang tua tersebut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan terwujud di dalam pendidikan rumah tangga, di dalam pendidikan anak, di dalam kehidupannya sehari? Tidak akan terwujud. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu dulu benahi, kata Allah, ya. Selamatkan dirimu. Bertakwa dulu kamu. Kalau kamu bertakwa, baru kamu bisa mewujudkan pendidikan di dalam rumahmu. Dan ini sebetulnya ya bisa kita tarik lebih luas, seperti itu pula seorang guru. Ya. Seorang guru tidak mungkin perkataannya itu masuk kepada hati para siswa-siswanya, para siswa-siswinya kalau gurunya bermaksiat kepada Allah. Kalau gurunya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh orang tua menginginkan anaknya agar anak tersebut rajin baca Quran, agar anak tersebut rajin sholat 5 waktu berjamaah, tetapi beliaunya tidak pernah baca Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quranul Karim, tapi beliaunya tidak pernah sholat di saf awal, sembahyang selalu masbuk misalnya. Alhamdulillah juga setiap ulun sembahyang ketimbang ada sembahyang bang ya Pak. Ya. Kita kalau dalam kebaikan itu tidak melihat yang paling belakang, melihat yang paling depan. Maka sungguh aneh ketika kita sungguh aneh ketika kita menginginkan anak kita ini menjadi anak yang ingin ya menjadi anak yang soleh, anak yang rajin baca Quran, anak yang rajin menjaga sholat 5 waktunya, anak yang sukses, ya. Tetapi diri kita sendiri kita tidak mewujudkannya. Ya. Maka ini bertolak belakang. Ya. Oleh karenanya, seorang tua ketika dia mewujudkan takwa di dalam kehidupannya, ya, dengan cara apa? Dia memulai takwa tersebut, dia wujudkan dalam kehidupannya. Ketika dia wujudkan di dalam kehidupannya, maka takwa itu akan berdampak kepada anak. Karena sifat anak itu adalah sifatnya meniru. Anak itu sifatnya meniru orang tuanya. Makanya anak Anda cerminan dari Anda. Anak Anda itu bagaikan ya, wadah. Jika seandainya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi taat. Seandainya jika diisi dia dengan kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya orang tuanya tiap hari dia di rumah, ya, sholat 5 waktu di masjid, ketika sholat sunnahnya di rumah, ya. Orang tuanya, ibunya ketika mendengar azan, dia langsung sholat 5 waktu, membaca Al-Quran. Dan itu diperhatikan oleh anaknya. Dan ini orang tua yang mengerjakan sholat tepat waktu, orang tua yang membaca Al-Quran, ini orang tua yang bertakwa. Kalau seandainya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia lakukan demikian. Ketika orang tua ini mewujudkan takwa, dia mulai dari dirinya, di rumahnya, maka sang anak pun akan melihat tingkah laku orang tuanya. Maka dia pasti akan mencontoh. Akan dia contoh orang tua tersebut. Makanya kita itu heran, ya. Setiap anak, ya, yang terlahir, ya, atau yang di muka bumi ini, ya, itu sangat erat kaitannya dengan ya perilaku orang tuanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah berkata, kata beliau, aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahu
wa tarki ta'limihim faraidid din wa sunanihi fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'uhum kibara. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebanyakan anak ya, mereka menjadi rusak akibat olah orang tuanya. Anak itu rusak akibat dampak ya perbuatan orang tuanya. Wa ihmalihim lahu ya, orang tuanya tidak memperdulikannya. Meninggalkan pembelajaran ya, pendidikan kepada anak tersebut. Baik itu faraiduddin, hal-hal yang wajib dalam perkara agama, atau perkara-perkara sunnah di dalam agama. Orang tuanya, kata Imam Qayyim, melantarkan anak tersebut di waktu mereka masih kecil. Sehingga anak tersebut di waktu kecil dia tidak mengambil manfaat dari orang tuanya. Keberadaan orang tuanya di sisinya tidak dirasakan oleh seorang anak. Ya. Apa dampaknya kata beliau? Maka sang anak tersebut pun juga ya mentelantarkan orang tuanya di waktu orang tua tersebut apa? Besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan kita ya itu sangat mempengaruhi ya pendidikan sang anak tersebut. Ya. Ketika kita ya di rumah kita ya mendengarkan hal-hal yang haram, mendengarkan musik misalnya. Ketika orang tuanya asyik melihat televisi, melihat ya film-film misalnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan WhatsApp-nya, ya, sibuk ya sang ibu ya haru-haru dibaca apa WhatsApp ya, sudah baca WhatsApp baca status orang, ya, sudah baca status habis di murojaah lagi sekali lagi ya, status yang mana, ya, ya. Waktunya dia habis kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sangat wajar anak tersebut ya, ketika dia besar, orang tuanya minta tolong sama anaknya sibuk lihat HP, ya. Anaknya sibuk, oh inggih mi, ya inggih bahaya, nak ambilkan banyak inggih, ya. Kada diambil-ambilakan, ya. Sibuk anaknya dengan kenapa? Karena dia meniru, mencontoh orang tuanya. Dan kadang-kadang kita mohon maaf, kita itu lebih perhatian kepada barang kita daripada anak kita. Ya, dan sadar atau tidak sadar, kalau pian bisi HP lah, pasti akan dikasih apa namanya sarung HP tersebut lah, pegangannya lah, dikasih kacanya itu apa, biar kalau jatuh kada masalah ya. Sangat perhatian. Kalau ada debu langsung dilap dan semisalnya. Ya. Tapi anak, subhanallah ya, ketika kita melihat anak tersebut, ya, melihat tindakannya sesuatu yang tidak benar, nonton misalnya. Nonton hal yang tidak baik, biasa aja orang tuanya, oh nak jangan, sudah selesai ya. Tetapi kalau HP jatuh ya, HP itu jatuh langsung dilihat ya, retak apa tidak ini ya, pecah kacanya atau kada ya. Tapi anak itu ketika terjumus dalam maksiat tidak dilihat, apa dampak maksiat ini kepada anak saya, seperti apa nanti jadinya anak saya. Tidak ada ketakutan, berbeda dengan barang, dia sangat takut ya. Mobilnya diserempet orang, langsung dilihat berhenti ya. Tergoreskah kadakah? Kalau tergores 2 malam kada kawa guring ya. Ya. Sangat ketakutan ya. Dampak ya dalam kalau masalah harta sangat ketakutan. Sangat menjaga sekali harta kita. Tetapi anak itu ketika dia terjumus dalam maksiat tidak ada ketakutan semacam itu. Biasa, oh ya sudah, nak jangan lagi lah, sudah selesai. Ya. Nah, ini yang keliru. Ini muncul akibat apa? Ya, kurangnya ketakwaan ya dari orang tua tersebut. Ya. Maka anak itu bagaikan wadah dia. Ya, jika wadah itu diisi ya dengan ketakwaan kepada Allah ya, di rumah itu ya, orang tuanya menunjukkan ketakwaan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, melaksanakan ibadah, mengaji.
membaca Al-Qur'anul Karim, salat di rumahnya, ya salat sunnah, ya. Maka sang anak pun juga akan meniru. Dan kita ingin mewujudkan hal semacam ini, ya, mewujudkan semacam ini agar anak ini, ya, meniru kepada pola yang baik dari kita. Tentunya kita sebagai orang tua harus berilmu, harus berilmu. Ya, karena takwa itu juga harus ya didasarkan dengan ilmu, ya, sehingga ibadah yang dia lakukan itu benar. Maka penting bagi orang tua itu dia belajar ilmu, khususnya belajar ilmu akidah, sehingga dia tidak salah ketika dia mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang salaf, ya, Ibrahim At-Taimi, ya, beliau mengatakan, ya, para salaf menceritakan, ya, bagaimana mereka membentuk karakter anak mereka, karakter pendidikan anak-anak mereka. Ibrahim At-Taimi menjelaskan, kata beliau, dulunya kami, ya, para kami, ya, pada masa kami, ketika anak-anak itu sudah mulai bisa berbicara, bisa ngomong, ya, istafsahuna lisanahum, ya, sudah mulai fasih lisannya, mulai bisa berbicara. Maka pertama kali yang kami ajarkan adalah la ilaha illallah. Yang kami ajarkan adalah kepada mereka adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kami menekankan pembelajaran tauhid. Ya, karena tauhid itu pondasi. Ya, pondasi bagi seorang anak. Ketika orang tuanya tidak menanamkan pondasi semacam ini, maka anak itu, ya, mudah sekali, ya, menjadi anak yang rentan, ya, menjadi anak yang mudah menyimpang. Para ulama, ya, kalau kita melihat, ya, fenomena pada zaman sekarang ini, kita perhatikan anak kecil, ya, anak-anak, ya, usianya sudah usia 15 tahun, 16 tahun bunuh diri. Kan kita bertanya, kok bisa anak-anak bunuh diri? Atau, ya, anak-anak di SD misalnya, atau di SMP atau di TK sudah pintar membuli, ya, sudah pintar membuli, ya. Padahal kita bertanya, kok bisa, ya, mereka ini membuli? Walaupun, ya, sekali lagi saya katakan, sebagian orang kadang-kadang juga berlebihan dalam masalah membuli ini, ya. Sebagian orang tua kadang-kadang, dan ini pengalaman ulun, ya, sedikit keluar dari judul, walaupun, ya, membuli ini, ya, sebagian orang kadang-kadang tuh berlebih-lebihan, sehingga menganggap kalau ada di sekolahan itu ada anaknya membuli, ini sekolahan kada bagus, nih, sekolahan kada berhasil, ya. Padahal sebetulnya membuli itu kalau orang bahasa Banjarnya bersambat-sambatan, ya, mulai zaman bahari sudah ada itu, ya. Jaga bahasa zaman sekarang apa? Membuli. Mulai bahari, ya, orang bersambat-sambatan, ya, bersambat-sambatan dengan itu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah dari mana anak-anak tersebut, ya, suka membuli. Dari mana anak-anak tersebut, ya, dia kok bisa membunuh dirinya. Ini pertama kali akibat orang tua tidak pernah menanamkan akidah yang benar, ya, di dalam kehidupan anaknya. Ketika dia berbicara kepada anaknya, dia tidak pernah menanamkan rasa takut kepada anak tersebut. Ya. Dia ketika berbicara kepada anaknya tidak pernah mengaitkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga banyak anak-anak ini ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak percaya kepada Allah dalam mencari rezeki, sehingga mencari rezeki yang haram. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kehidupannya. Dia menganggap, ya Allah, begitu susah mencari rezeki ini, sehingga dia mencari hal-hal yang Allah haramkan. Karena pendidikannya dari awal tidak ditanamkan dengan akidah yang benar. Tidak ditanamkan kepada anak tersebut akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertawakal, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Maka ini penting bagi orang tua, ya, kalau ketika dia ingin mewujudkan takwa tersebut,
ke dalam kehidupan sehari-hari anaknya, ketika dalam berbicara, dalam bersikap, maka dia juga harus memiliki ilmu, khususnya ilmu akidah. Dan yang kedua adalah ilmu ibadah, ya, karena ibadah itu adalah hiasan, ya. Kalau pondasinya sudah kuat, ya, tidak ada di atasnya, maka tidak indah sebuah bangunan, ya. Kalau kita punya rumah, ya, kita bangun pondasinya, kemudian, ya, tidak dibangun di atas rumah itu dindingnya, atapnya, maka rumah itu tidak indah, ya. Maka ibadah itu adalah memperindah sebuah bangunan. Maka wajib juga bagi orang tua itu belajar, ya, ibadah, ya. Sehingga ketika dia mencontohkan di rumahnya ibadah yang benar, sholat yang benar, maka ditiru oleh anaknya. Ketika dia mencontohkan kepada anaknya tata cara berdoa yang benar, ditiru oleh anak-anaknya. Ketika dia mencontohkan kepada anaknya membaca Al-Quran yang benar, maka ditiru oleh anaknya. Karena kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa mengaji, ya, salah bacaannya akibat orang tuanya juga salah bacaannya, ya. Dan kita sebagai orang tua tidak boleh malu belajar, ya. Kalau anak, ya, kalau saya nggak bisa mengaji, tidak bisa membaca, maka jangan malu, belajar. Datangi ustadz, ya, datangi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ajari saya. Ya. Maka perlu orang tua juga memiliki ilmu dalam perkara ibadah, dalam mengaji. Ya. Oh, saya ini nggak bisa ngaji nih, maka saya harus, ya, bisa mengaji agar anak saya mencontoh saya. Saya harus juga bisa mengaji yang benar agar anak saya juga mengajinya yang benar. Karena yang didengarkan anak adalah suara bapaknya, suara uminya, itu yang dia dengarkan. Maka penting, ya, ketika kita, ya, ingin memulai dari diri kita dalam mewujudkan ketakwaan ini, dengan kita memulai dari diri kita dengan mencontohkan akhlak, dengan mencontohkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah, ya, ataukah di kamar, ya, maka perlu kita memiliki ilmu tersebut. Ilmu akidah atau ilmu ibadah. Kemudian yang kedua, di antara dampak akhlak, ya, di antara dampak takwa, ya, kepada pendidikan anak, takwa itu menjadikan orang tua tersebut, orang tua yang bertakwa, menjadikan dia orang tua yang berakhlak. Orang tua yang bertakwa menjadikan dia orang tua yang berakhlak mulia. Orang tua yang berakhlak mulia, ya, menjadikan dia sebagai suri teladan bagi anaknya. Ketika orang tuanya memiliki perangai yang indah, maka anaknya pun akan memiliki perangai yang indah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, setiap anak itu dilahirkan atas dasar fitrah. Fitrah di sini, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya, ya, makna fitrah ada yang mengartikan artinya Islam, ada yang mengartikannya sunnah. Tetapi yang benar makna fitrah di sini adalah anak itu diciptakan dia memiliki kecondongan untuk menerima kebaikan. Ya, setiap anak yang terlahir di muka bumi ini, Bapak Ibu, memiliki kecondongan yang kuat untuk menerima sebuah kebaikan. Itu makna fitrah. Ya, menerima agama. Maka ini sebetulnya modal bagi orang tua. Ya, Allah sudah mengasih modal ini. Ya, anak itu kalau terlahir, dia sudah memiliki apa? Kecondongan untuk menerima kebaikan. Ini ibarat mobil sudah dinyalakan mesinnya, tinggal di starter aja lagi, langsung apa aja? Jalan, tinggal ditancap gasnya, langsung jalan. Ya, ini sudah mesinnya sudah dihidupi, ya. Tinggal ditancap gasnya, mobil itu jalan. Kata Allah, setiap anak yang terlahir di muka bumi ini, ya, memiliki, ya, modal untuk apa? Ya, kebaikan. Makanya kalau antum lihat, ya, sifat-sifat anak kecil itu, kalau Anda perhatikan bayi, ya, masih kecil, ya, anak-anak masih kecil itu, antum lihat sifat-sifatnya itu sifat yang sangat indah. Ya. Di antara sifatnya apa? Anak kecil itu sifatnya berhusnudzan. Ya, banyak berhusnudzan, ya. Ya. Dia, ya, seharian kadang makan karena papanya.
Kalau dia lapar, Abah makan, dia yakin pasti akan dikasih makan, dia harus nuzulnya tinggi. Kemudian yang kedua, antum melihat sifat anak kecil itu, dia pantang menyerah. Ya. Ingin mengambil sesuatu tidak bisa, berusaha terus. Atau hendak belajar jalan, ya, belajar jalan jatuh, belajar bohong, kada pernah kapok-kapok. Lihat, ini sifat-sifat yang baik. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini memiliki, Allah ciptakan sifat kecondongan kepada kebaikan. Tinggal siapa? Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tetapi bapaknya lah yang menjadikan dia, entah itu dia menjadi seorang Yahudi, entah itu dia menjadi seorang Nasrani, ataukah dia menjadi seorang Majusi. Maka ya, orang tua ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini akan merubah karakter pendidikan anak. Ketika orang tuanya bertakwa kepada Allah, melihat anaknya salah, kemudian dia tersenyum, ya, dia kemudian sambil menasihati, nak ini kada boleh, ya, atau melihat anaknya berantem, ya, dia menasihati karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeda orang tua yang tidak bertakwa, ya, ketika melihat anaknya berantem, langsung aja mukul, man ini mau benar, ya, ribut terus. Ya, langsung ditendang anaknya, langsung dipukul. Dia mukul bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya bertanya, ya, kena ikan mok mana betakon terus, ya. Betakon non ibu. Jadi ibunya, "Mai, ibu kada tahu juga betakon pang non abah." Banyak hal-hal apa namanya, ya. Ini tidak tercermin, ya. Tidak tercermin akhlak ini akibat apa? Akibat orang tuanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah mengangkat suara, sang ibu mengangkat suara kepada anaknya. Ini apa dampak dia tidak bertakwa kepada Allah? Ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak mencerminkan di dalam kehidupannya akhlak yang baik, sehingga anaknya tidak bisa meniru. Bahkan anaknya meniru pola yang jelek dari orang tuanya. Maka akhlak yang baik, ya, itu sangat luar biasa, ya, mempengaruhi pendidikan seorang anak. Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, asalnya anak tersebut adalah meniru apa yang di depannya. Dan orang yang paling dia banyak tiru adalah bapak ibunya. Dua orang inilah yang paling banyak dia tiru. Ketika Anda tidak bertakwa kepada Allah, otomatis akhlak kita tidak bagus. Ketika orang itu ahlu maksiat, otomatis akhlak kita tidak bagus. Makanya berkata Fudail bin Iyad, kata beliau, sesungguhnya saya tahu kalau saya bermaksiat kepada Allah, saya akan lihat dampak maksiat tersebut kepada siapa? Kepada keluarga saya, kepada kendaraan saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Saya akan lihat. Karena maksiat itu bisa berdampak kepada keluarga kita. Maka ini penting, ya. Ketakwaan, ya, itu berdampak dalam mempengaruhi pendidikan sang anak. Baik anak itu menjadi rajin, baik anak itu menjadi pemalas, itu juga tergantung orang tuanya. Orang tuanya setiap hari baca buku, ya, baca Al-Quran, baca buku-buku apa macam, anaknya termotivasi. Walaupun dia kada bisa membaca, ambil bukunya, ya, buka-buka juga, ya, apa yang dibaca abah, walaupun dia tidak bisa baca, karena dia akan meniru. Ya, anak itu jadi malas, ya. Maka ini kalau ada guru TK, guru SD, ya, melihat anak di kelas itu kalau disuruh baca, tapi mau membaca, takuni abahnya di rumah, takuni pian ketujuhlah membaca di rumah, ya. Jangan-jangan sidin, ya, kada ketujuh membaca WhatsApp saja, ya. Karena itu sangat erat, ya, mempengaruhi kehidupan sang anak. Maka kalau seandainya sang ayahnya rajin baca Quran, ibunya rajin baca Quran, setidak-tidaknya sang anak tersebut pun punya kecondongan untuk membaca Al-Quran, walaupun dia tidak bisa. Ya, dia akan meniru sifatnya. Kemudian yang terakhir, ya, dampak ketakwaan ini kepada kehidupan anak di akhirat. Tadi saya berbicara dampak ketakwaan ini pada kehidupan dunia. Dampak anak ini pada pendidikan seorang anak, ya, di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, ya, dampak, ya, ketakwaan ini kepada anak dalam kehidupan di akhirat. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hidayah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua itu berusaha ya semaksimal mungkin, maka hidayah tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, sebelum saya menjelaskan dampak takwa ini di kehidupan di akhirat bagi sang anak, saya ingin memahamkan ya atau ingin menjelaskan arti ya berhasil dalam mendidik anak. Sebelumnya saya ingin bertakun dulu pian berataan nih. Menurut pian ini, kapan orang tua itu dikatakan dia berhasil dalam mendidik anaknya? Ya. Siapa yang tahu? Ya, kapan orang tua itu dikatakan berhasil? Taib, ulun takun nih ya, ulun tunjuk ya, Bang Jainuddin. Soalnya sini melihat ke sana. Taib. Kira-kira orang tua itu berhasil seperti apa? Berhasil dia katakan, sekarang menurut antum, anak ini berhasil mendidik anak-anak itu seperti apa? Ya ini biar kita santai ya, biar hilang ngantuknya. Taib. Ya, bismillah Ustaz. Kalau menurut Ana, ketika seorang tua yang berhasil mendidik anak, ketika dia sudah bisa menjadikan anaknya mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal siapa nabinya dan faqih dalam ilmu agama. Bukan sukses di dalam kehidupan dunia, bukan sukses diukur dari sisi dunianya, jadi dari sisi agamanya. Berarti antum menilai kesuksesan anak itu adalah ketika orang tuanya berhasil menjadikan anak itu mengenal agama, ya semacam itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mengenal agama, orang tuanya tidak berhasil, berarti tidak sukses. Tidak sukses. Taib. Ada yang lain? Sama berataan kah? Hah? Adakah yang berbeda? Kan Bapak ini bebas saja pendapat. Hah? Sama berataan? Ya silakan. Mana Ustaz? Man? Ustaz Azhar, ya silakan. Ini kata moderator. Anak ada tahu Ustaz Azhar yang mana? Taib. Ummahat adakah? Ya, iya kita harus samakan persepsi dulu ya. Iya. Taib. Ada ummahat? Nggak ada. Taib. Rata-rata orang demikian ya, memikirkan sukses itu adalah orang tua itu menjadikan anaknya menjadi anak yang bertakwa apa macam. Kalau seandainya anaknya tidak menjadi anak yang tidak bertakwa, tidak mengenal agama, berarti orang tua ini adalah orang tua yang tidak berhasil. Tetapi sebetulnya kesuksesan itu tidak demikian. Dikatakan orang tua itu berhasil adalah ketika orang tua tersebut sudah menyelesaikan amanah yang Allah berikan amanah kepada dia. Ketika orang tua tersebut sudah melaksanakan amanah yang Allah berikan amanah kepada dia, maka itulah orang tua yang berhasil. Terlepas hasilnya, anak tersebut menjadi anak yang bertakwa ataukah anak yang tidak bertakwa. Tetapi dia sudah menyelesaikan tugas amanah yang Allah berikan kepada dia. Mengajar anaknya, mendidik anaknya ilmu agama, memberikan contoh yang baik. Tetapi anaknya tetap tidak demikian. Apakah orang tua tersebut kita katakan gagal? Tidak. Itu adalah orang tua yang berhasil. Dia sudah menyelesaikan apa? Amanah yang Allah berikan kepadanya. Karena hasil itu, karena kita sekarang melihat keberhasilan itu adalah dengan melihat hasil. Ya sering sekali kita melihat kesuksesan itu dengan melihat hasil, tidak pernah melihat dengan usaha yang dilakukan. Ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itu kaidah dalam hidupan ya. Kita menilai keberhasilan itu bukan hasilnya sebetulnya, tetapi usaha yang dilakukan. Ketika saya masukkan anak saya pengen anak saya ini di pondok ini pintar agama apa macam. Sekalinya keluarnya apa? Kada pintar-pintar, misalnya semacam itu, ya. Bahasa Arab kada bisa. Hendak suruh hafal Quran 30 juz sekalinya kada hafal-hafal. Oh, ini pondok yang gagal. Oh, ini sekolah yang gagal. Tidak. Tetapi sebetulnya jika sekolah tersebut sudah melaksanakan sesuai porsinya, kewajibannya, ya, emang dasarnya anaknya tidak bisa, ya, tidak bisa. Maka itu sekolah sudah berhasil, karena dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Tentu saja ketika dilaksanakan sesuai. Ya. Maka ukuran keberhasilan itu adalah ketika kita sudah menyelesaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita selesaikan dengan sebenar-benarnya. Ini ukuran sebuah keberhasilan. Ya. Seperti misalnya panitia ingin menyelenggarakan tablik akbar
ya, menyelenggarakan tabligh akbar. Ini harus masjidnya harus penuh ya. Panitia kan senang kalau masjidnya penuh macam itu. Sudah pasang pamflet, pasang kesana kemari ya, dengan dibikin judul menarik. Sekarang datangnya sedikit. Wah, ini gagal ini. Tidak, ini berhasil. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebab usaha ya. Dia lakukan semua, tetapi hasilnya tidak sesuai. Apakah dia gagal? Tidak. Ini ada orang berhasil. Taib. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang sebagian orang tua itu kecewa ketika anaknya tidak sesuai dengan dia yang dia harapkan, sehingga dia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mengingatkan anak tersebut, mengharapkan anak tersebut ya besarnya menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang mendoakan kepada orang tuanya, menjadi anak yang mengajari orang tuanya agama. Dia inginkan demikian. Ketika besar anak ini mendidik saya, mengajari saya. Tetapi anaknya malah tidak bertakwa. Anaknya malahan tidak menjadi anak yang taat. Padahal orang tuanya sudah dimasukkan di pondok, diajari, ya, di orang tuanya sudah masya Allah beribadah, hadir kajian, melakukan ibadah. Tapi anaknya tidak demikian. Ya. Kadang ada sebagian orang tua timbul perasaan dia adalah perasaan pesimis. Ya, perasaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini keliru. Anda bukan orang tua yang gagal dan Anda adalah orang tua yang berhasil. Kalau seandainya di dunia ini harapan anak Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Walaupun anaknya tidak seperti yang diharapkan. Anak saya Ustaz ya, ulun larang bermusik, ketujuh mendengarkan musik ya, sampai tua anak saya bermusik. Anak saya suka merokok Ustaz. Anak saya mungkin sebagian anak saya minum khamar Ustaz. Bahkan sebagian anak saya mungkin sembahyangnya belang kambingan ya. Kadang sembahyang, kadang enggak, semacam itu. Nggak dimana diatur. Kadang melawan dengan orang tuanya, berani menjawab padahal ulun ini sudah ulun masukkan jadi pondok, sudah ulun ajari dari sejak kecil ya, sebagaimana diajarkan oleh ustaz-ustaz, dan ulun berusaha juga diri ulun menghindarkan maksiat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ulun puasa Senin Kamis, sholat tahajud, ulun bersedekah, ulun tidak menggibah orang ya, tidak mencari rezeki kecuali sesuatu yang halal. Ya, tetapi anak ulun tetap kayak gini. Apakah Allah Subhanahu wa taala mentelantarkan perbuatan orang tua tersebut? Tidak. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat itu kalau dibaca oleh setiap orang pasti itu hiburan ya. Hiburan bagi orang tua tidak mendapatkan anaknya sesuai dengan keinginannya. Ya. Allah sebutkan di dalam surah At-Tur, kata Allah, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman pula kepada Allah, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan anak-anak mereka, keturunan mereka di surga bersama orang tuanya. Walaupun ya sang anak kesolehannya tidak seperti kesolehan orang tua. Walaupun sang anak ya ketakwaannya tidak seperti ketakwaan orang tua. Akibat orang tua ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada orang tua ini, kasih sayang Allah kepada orang tua yang bertakwa ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga. Yang penting anak tersebut mati dalam keadaan beriman. Walaupun anak tersebut raja maksiat kalau bahasa kitanya. Walaupun anak tersebut ya anak yang tidak taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mati dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan anak tersebut dengan orang tuanya di surga. Dampak apa? Dampak ketakwaan orang tua. Ya. Maka jangan kira sebagian orang kadang-kadang berpikir yang bisa memberikan manfaat kepada kita kehidupan akhirat itu cuma anak. Ini kebanyakan orang berpikir bahwasanya yang bisa memberikan manfaat kehidupan kita di akhirat itu adalah cuma anak. Tidak. Orang tua itu bisa memberikan manfaat kepada anaknya di dalam kehidupan akhirat.
Ya. Maka jika anak tersebut ya mati dalam keadaan yang kita lihat misalnya, tidak dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka jangan berputus asa Anda dari Allah. Tingkatkan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia Anda gagal, akibat takwa Anda kepada Allah, Allah kumpulkan Anda dengan anak Anda di surga. Ya. Maka ini dampak sebuah ketakwaan. Maka takwa itu Bapak Ibu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya banget. Di dunia kita tidak mendapatkannya, maka di akhirat kita mendapatkannya. Ya. Maka intinya di dalam dunia pendidikan, ya, ya, yang terpenting di antara semuanya adalah seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertakwa di dalam kehidupan. Dan kalau kita sudah menempuh cara yang ini, barulah ya cara-cara yang berikutnya dengan metode-metode yang dibukukan dijelaskan oleh para pakar-pakar pendidikan. Maka metode ini sebetulnya sebagai pelengkap saja, ya, penyedap ya di dalam sebuah masakan. Ya, yang intinya adalah apa? Ketakwaan orang tua. Ya, intinya adalah ketakwaan orang tua ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau kita ya perhatian hal semacam ini, maka insya Allah Allah jadikan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses ya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau antum perhatikan para salaf terdahulu ya, para ulama terdahulu ya, mereka itu tidak banyak metode ya, metode ya. Belajar, yang penting bertakwa kepada Allah, belajar semangat, sudah selesai jadi ya. Kalau zaman sekarang, ya orang tuh banyak sekali metodenya ya. Metodenya semacam ini. Tapi kada jadi-jadi. Karena faktor terbesarnya apa? Ketakwaan dia kepada Allah. Metode itu bagus ya, memudahkan seorang mentransfer ilmu. Tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah ketakwaan. Maka ini perlu dimiliki, baik itu sebagai seorang guru ataukah dia sebagai orang tua. Harus memiliki sifat takwa ini. Ya. Ya. Makanya itulah sebabnya kenapa kadang-kadang sebagian orang ya belajar ya 20 tahun, 30 tahun duduk di kajian, ya tetap aja bahasa Arab kaif haluk ya misalnya macam itu ya. Cuman itu aja sampainya ya. Padahal sudah kajian 30 tahun. Orang dulu dia duduk 10 tahun menjadi ulama ya. Kita duduk 15 tahun, 20 tahun tetap aja jadi pendengar ya. Apa sebabnya? Ya. Ini sebab yang terbesar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang saya katakan tadi adalah takwa itu diraih dengan seorang diberikan taufik itu didapatkan dengan kita memperbanyak doa dan kita bersungguh-sungguh ya di dalam ya mendapatkan kebaikan, berusaha mendapatkan kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tersisa waktu 15 menit. Ini gimana, pertanyaan apa gimana? Taib. Antum ya, saya kembalikan ya kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Ustaz pakai yang ini, nanti kita pakai. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan para hadirin sekalian untuk sesi tanya jawab, dan juga nanti akan ada kuis yang diberikan oleh Ustadz. Kita mulai dari tanya jawab dulu ya Ustadz yang sudah masuk. Baik, pertanyaan yang pertama yakni dari Ummu Abdullah KB Fatimah. Pertanyaannya, bagaimana cara Ustadz mendidik anak di rumah? Apakah ada jadwal tertentu dalam murojaah, setor hafalan, belajar ilmu atau belajar yang umum, mencontohkan adab dan lain-lain, agar bisa menjadi contoh bagi kami apa yang dilakukan bersama anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jazakallahu khairan. Iya. Baik, silakan. Ini pertanyaan yang susah saya jawab ya. Ya sebagaimana tadi saya sudah mengasih mukaddimah, saya orang yang jauh dari amal, tapi saya berusaha untuk berbagi. Tapi kalau ditanya bagaimana cara Ustadz mendidik anak, saya juga nggak tahu anak saya akan jadi apa. Tetapi saya berusaha ya, saya mengajarkan apa yang perlu saya ajarkan ya dari keluangan waktu ya. Pertama ya kita berusaha meluangkan waktu ya untuk mendidik anak ya. Dan tentu saja ketika meluangkan waktu ini kita harus bekerja sama terhadap istri kita.
Karena kadang-kadang ada waktu mungkin di hari seorang ayah itu tidak memiliki waktu sama sekali. Yang memiliki longgar adalah sang istri. Kadang-kadang ada waktu di mana istri kita tidak memiliki waktu. Yang longgar adalah kita. Maka ini pertama harus saling memahami antara suami istri, antara seorang ayah dan seorang ibu. Kalau seandainya dia memiliki kelonggaran waktu, maka dia gunakan kelonggaran waktu tersebut untuk mendidik anak-anaknya. Ya, contoh misalnya, ketika sang istri tersebut dia lagi hamil misalnya, atau lagi sakit, otomatis dia tidak bisa mendidik anaknya seperti hari-hari biasanya. Maka disinilah peran seorang suami, seorang ayah, ya, mengambil peranan seorang istri tersebut. Maka dia harus luangkan waktunya. Sekarang istri saya sakit. Sekarang istri saya lagi hamil besar. Maka kalau ada saya punya kesibukan di luar, maka harus saya kurangi kesibukan tersebut. Ya, sehingga waktu anak tersebut tidak terbuang. Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mendidik anak itu hukumnya fardu ain, ya, bukan sebuah keharusan. Maka ketika bisnis kita di luar banyak, ya, maka kita kurangi. Ya, ketika istri kita tidak mampu, ya, maka memiliki sifat fleksibel dalam mendidik, ya, antar pasangan, ya, baik itu seorang suami, seorang ayah ataukah seorang ibu, ya. Maka jangan berjadwal misalnya hari ini jam 8 abahnya mendidik, ya, kena isuk uminya. Pas abahnya kada kawak, nah, kada hukum mendidik giliran pian ini, ya. Maka enggak. Jadi kita harus juga saling memahami. Maka fleksibel dalam mendidik, ya. Maka juga seorang suami juga harus mengerti. Sekarang anaknya ini istrinya nggak bisa mendidik. Jangan anaknya nggak bisa, ya, nggak bisa istrinya dimarahin, ya. Wah, Ikam ini kenapa kada diajari, ya? Anak ini kada bisa mengaji, kada bisa apa? Ikam kenapa ini digawe HP? Akhirnya istrinya yang disalahkan. Maka kita harus juga fleksibel, ya, fleksibel, ya. Makanya, ya, saya melihat, ya, pendidikan di Saudi itu bagus, ya. Jadi dulu pengalaman ketika dulu anak itu sekolah tahfidz di Saudi, ya, di Masjidin Nabawi. Ketika anak itu tidak bisa, bukan anaknya yang diomelin oleh guru tahfidz ini. Siapa yang diomelin? Orang tuanya. Jadi orang tua itu dipanggil, sini katanya, ya. Kenapa anak ini kada bisa? Orang tuanya diomelin, ya. Anak itu tidak hafal, orang tuanya diomelin. Jadi kita orang tua ini ketika mau nganter anak itu full-fullan di rumah mengajar. Karena takutan kita yang diomelin, ya. Kalau anaknya senyum-senyum aja, ya. Kadang-kadang kita nih kenapa kada bisa? Tadi sudah diajar hafal, ya. Karena yang diomelin siapa? Orang tua. Ini juga penting, ya. Kenapa? Ya, ini saya rasa ini juga bagus, ya. Karena agar orang tua itu sadar bahwasanya kalau anak ini kada hafal, salahnya pian, kada anaknya. Ya, anak ini kada bisa, salahnya pian, ya. Nah, ini penting. Jadi timbul kesadaran bagi kita, ya, kesadaran bagi kita. Kalau di sini dipraktekkan banyak menganggap, keluar jadi di sekolah ini dimarahin terus, ya. Tapi ini penting, ya, agar tumbuh rasa kesadaran. Maka pertama memiliki sifat fleksibel dalam mendidik itu, ya. Kalau seandainya istri saya nggak bisa, maka saya bisa. Kemudian apakah ada jadwal tetap, Ustadz? Ya, maka kita pertama, ya, tentu kita punya bagian, ya. Kalau kehidupan kita sehari-hari dimulai habis subuh, ya, tentu kita, ya, selesai kita apa yang menjadi khususan kita berzikir, membaca Al-Quran, ya, kemudian kita sudah murojaah, maka di situ kalau ada sisa waktu yang ada, maka kita mendidik anak kita, ya, mendidik anak kita dari sisa waktu yang ada sebelum berangkat, ya, ada PR kah, ada apakah dididik. Ketika pulang dia sekolah, ya, di waktu sore bertemu, ya, ibunya, bertemu bapaknya, ya. Kalau bapaknya ada waktu luang, ya, di waktu sore, maka dia ajari. Kalau tidak ada habis maghrib, kalau tidak ada habis isya, ya. Maka tidak ada sebetulnya jadwal tertentu, tetapi sifatnya adalah fleksibilitas. Tetapi kita punya prinsip tidak boleh melalaikan pendidikan anak. Ya, tidak boleh melalaikan pendidikan anak. Kalau seandainya jadwal kita di luar itu bertabrakan, ya, atau menyebabkan terlantarnya pendidikan anak, kita harus punya prinsip, harus dibatalkan kegiatan kita di luar, karena kita harus concern, ya, harus kita lebih dahulukan pendidikan kepada anak, baik itu kita berbisnis ataukah yang lainnya.
Dan yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang keberkahan waktu itu juga sangat erat kaitannya dengan taufik ya. Kadang dalam waktu sebentar orang tersebut bisa mengajari anaknya. Kadang dalam waktu yang panjang orang itu tidak bisa mengajari anaknya, dan ini taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Pertanyaan saya, apakah termasuk tidak memperdulikan pendidikan anak jika mendahulukan kepentingan keluarga, seperti mengambil izin pergi safar bersama anak di hari sekolahnya, karena di hari tersebut adalah hari anak harus belajar dan bersekolah. Jika tidak hadir maka dia akan tertinggal pelajaran. Iya, jazakumullah khair. Maka tentu saja ya, keperluan keluarga ini dilihat ya. Tentu ada keperluan keluarga itu yang sangat penting misalnya. Ya, maka jika seandainya kepentingannya itu ya tidak sepenting untuk belajar, maka tentu saja kita dahulukan kepentingan belajar. Contoh misalnya, kebetulan ya saat itu ada pertemuan keluarga misalnya di satu tempat. Yang mana pertemuan ini pertemuan biasa, kalau nggak dihadiri nggak ada masalah ya. Maka ini kerugiannya besar kalau di sana tidak belajar. Berbeda halnya kalau seandainya misalnya neneknya meninggal, ya, orang tua ayahnya meninggal, ya, maka dalam kondisi semacam ini tidak ada masalah dia izin saat itu, kemudian anaknya tidak belajar, ikut bersama orang tuanya, ya, karena di sini juga kita mengajari anak tersebut ya, ketika ada orang meninggal ya, silaturahim ya, takziah ya, maka ini juga bagian dari pendidikan. Sehingga jawabannya itu tidak bisa dijawab secara mutlak. Maka dilihat keperluan keluarga tersebut, seurgen apa, sepenting apa dengan pendidikan anak. Jika seandainya itu sangat penting sekali misalnya, ya, maka tentu saja izin di sini dianjurkan, izin untuk tidak masuk ya, karena sangat penting sekali. Tapi jika seandainya tidak seurgen dari pendidikan yang kita dahulukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memperbaiki sikap anak yang terlanjur banyak terpengaruh sikap buruk orang tuanya, seperti marah, akibatnya anak ikut menjadi pemarah dan kurang sabar. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, jazakumullah khair. Terus bagaimana ya anak yang sudah terpengaruh sikap yang tidak baik kepada orang tuanya? Orang tuanya ketujuh pemarah, akhirnya anak jadi pemarah. Ulun baru aja setelah mendengar kajian, nah hanya aja tahu ilmunya, sebelumnya kada tahu. Anak ulun sudah dewasa. Ya, gimana caranya? Ya, pertama ya, kalau anaknya bisa cucunya ya diharago ya, dididik ya. Tapi kalau seandainya sudah dewasa, sudah besar, apa solusinya? Solusinya disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Wat bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kata Nabi SAW, iringilah setiap perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Kalau dulunya kita terlanjur kadang mengajari yang keliru, sikap yang kasar dan semisalnya, sehingga menjadi anak tersebut karakternya karakter yang keras, maka cara mengubahnya adalah kita mengubah sikap kita menjadi sikap yang lembut. Ya. Karena dengan kelembutan kita berubah ya. Walaupun anak tersebut besar, kita lembut terus, maka anak itu setidak-tidaknya juga dia akan berubah. Ya, setidaknya dia akan berubah karena kebaikan itu bagaikan air. Air. Ya, ibaratnya ya di hati anak tersebut ada kotoran-kotorannya. Ya. Maka ketika dia berbuat kebaikan itu menyiram, membersihkan ya. Semakin banyak dikerjakan semakin dia bersih ya. Walaupun dulunya berkarat-karat ya, maka semakin terus dilakukan maka dia akan bersih ya. Maka iringilah ya perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Dulunya kita kasar maka kita bersikap lembut. Dulunya mengangkat suara kita mempelankan suara. Dulunya kita misalnya mendengarkan musik maka kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, perdengarkan. Maka itu akan mengubah ya. Lambat laun anak tersebut akan berubah sikapnya walaupun dia sudah dewasa. Dan yang kedua tentu saja kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih bisa Ustaz? Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik Ustaz, semoga Ustaz dan kita semua yang berhadir dan kaum muslimin senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Ustaz, ajarkan kami kiat-kiat atau doa agar anak-anak tidak menjadi musuh maupun fitnah bagi orang tuanya. Teladan apa yang bisa senantiasa kami contohkan agar anak tetap terjaga fitrahnya?
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya pertama ya, kita mencontohkan contoh yang baik. Seperti apa contohnya? Contoh yang sangat luar biasa adalah sholat. Ya saya tidak melihat ya contoh yang sangat indah ya dicontohkan oleh orang tua di rumah itu kecuali dua hal. Mencontohkan ya sholat tepat waktu. Ya orang tua itu sholat tepat waktu. Makanya para pria itu disuruh oleh Nabi SAW sebagus-bagus sholat pria itu adalah di rumahnya kecuali apa? Sholat wajib. Ya, sholatul mar'i fi baitihi ya. Sholat laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Artinya sholat kita itu ya Nabi SAW mengatakan di sini ya sholat laki-laki itu afdalnya adalah di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Itu afdalnya di masjid. Kenapa? Mungkin salah satu sebab hikmahnya adalah ya sholat ini ya memiliki peranan penting ya dalam memberikan contoh kepada anak. Karena anak itu kalau melihat orang tuanya sholat tepat waktu, orangnya sholat tahajud, sholat sunnah, ibunya juga tepat waktu, maka itu memiliki pengaruh besar pada diri anak. Memiliki pengaruh besar pada diri anak. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka saya lihat ya perbuatan, kalau ditanya tadi perbuatan apa yang bagus dicontohkan kepada anak, maka yang pertama yang Anda lihat adalah sholat ya. Maka orang tua itu berusaha dia sholat tepat waktu dia mengajak anaknya. Kemudian yang kedua adalah agar tidak menjadi musuh tadi. Agar tidak menjadi musuh. Sebentar nanti. Kemudian yang kedua adalah perbuatan ya yang menjadikan anak tersebut ya agar mencontoh kepada orang tuanya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Karena seseorang dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Maka kalau orang tua sering memperdengarkan Al-Qur'an, mencontohkan dia membaca Al-Qur'an di hadapan anaknya dan didengar oleh anak tersebut, maka hati anak tersebut akan berubah. Ya, yang dulu hatinya keras menjadi hati yang lembut. Ketika hati tersebut ya yang dia tampung itu adalah Al-Qur'an. Yang dia dengarkan itu adalah Al-Qur'an. Yang dia lihat itu adalah orang tuanya lagi sholat. Yang dia baca atau yang dia perhatikan ya atau yang dia dengarkan Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana tidak mungkin berubah anak tersebut? Karena Al-Qur'an itu sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Ketika yang dia dengarkan setiap hari Al-Qur'an, yang dia lihat di hadapannya adalah sholat, ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan inilah yang mengubah orang. Sehingga anak tersebut ya tidak menjadi anak sebagai musuh. Anak menjadi sebagai anak tersebut sebagai anak yang berupa ujian. Kalau ditanya amalan apa ya Ustadz ya agar ya anak tersebut tidak atau doa apa yang menjadikan agar anak tersebut tidak menjadi musuh, tidak menjadi ujian, maka tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus dalam masalah ini. Maka berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar anak kita dijadikan anak yang qurrata a'yun, sebagai apa? Penyejuk hati kita. Tidak ada doa khusus, tetapi ada usaha yang kita lakukan. Ya. Amalan soleh yang kita lakukan, amalan ketaatan yang kita lakukan. Kalau ditanya amal ketaatan apa yang cocok kita contohkan di hadapan anak, tadi yang saya sebutkan, yaitu sholat, ya, menjaga sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Maka dan yang kalau mau ditambahkan adalah dengan cara juga kita menjaga tutur kata kita, tidak meninggikan suara, ya, tidak menampakkan emosi, ya. Karena kadang-kadang anak itu kalau umurnya masih 5 bulan, sebulan itu menggemaskan. Kalau sudah 4 tahun itu bikin kesal ya, hendak memukul aja abah itu ya, bahan macam-macam tingkah lakunya ya, memecahkan piring lah ya, menawak kuitannya lah ya, maka macam-macam ya tingkah laku anak ya. Maka ini tentunya ya diminta orang tua tersebut harus bersabar ya, karena anak itu menjadi tidak baik juga kadang-kadang orang tua itu kurang bersabar ya, kurang bersabar dalam mendidik anak, dalam menyikapi anak. Maka ini kiranya ya 3 hal ini yang penting, yaitu bersabar, kemudian tadi mencontohkan ya sholat, kemudian membaca Al-Quran. Maka ini sangat penting dicontohkan di depan anak. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Halimatus
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap orang tua ketika anak bertengkar di sekolah dan orang tua si anak menghakimi orang tua si anak lewat HP? Apa yang harus dilakukan guru di sekolah? Iya. Ini ada cerita menarik ya di kalangan salaf dulu. Saya lupa tabi'in apa di kalangan sahabat. Ya, cerita menarik. Jadi ada anaknya bertengkar. Ya, dua anak ini bertengkar di kalangan salaf. Kalau nggak salah di kalangan sahabat, anaknya para sahabat bertengkar. Kemudian ya, ketika anak ini bertengkar ya berantem. Ya, kemudian datang bapaknya. Kemudian kata bapaknya membawa anaknya ini yang dipukul ya, yang terzalimi ya, yang terzalimi, bapaknya datang. Kemudian bapaknya datang kepada anaknya, kata bapaknya ini, wahai anakku, balas yang memukulmu itu. Karena dia tahu yang salah itu apa? Yang itu yang salah. Ya. Kemudian kata sahabat ini, pukul, ya, balas sebagaimana dia memukulmu. Tapi jangan kamu berlebihan. Ya. Kemudian sang anak ini ketika ingin memukul, diingatkan oleh bapaknya. Tetapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Di sini ada pelajaran yang menarik disebutkan oleh ahlul ilm. Bahwasanya ketika anak itu berantem, maka kita jelaskan kepada dia haknya dia. Haknya dia apa? Dia boleh membalas. Itu haknya dia. Kalau seandainya dia terzalimi, iya. Berikan haknya dia. Dia punya hak untuk membalas. Kalau dipukul satu, dia punya hak untuk membalas pukulan yang sama. Tentunya tidak berlebihan. Dari sisi lain juga kita mengingatkan kepada anak bahwasanya sifat yang memaafkan itu sifat yang lebih baik dicintai oleh Allah. Ya, sehingga ini mendidik anak tersebut. Dia tahu haknya, kemudian dia mengerti kalau seandainya dia memaafkan itu lebih baik. Ya, nah ini penting ya. Makanya seorang guru ya ketika melihat dua anak berantem, ya, kemudian satu anak itu terzalimi, maka sifat orang guru adalah menjelaskan kepada anak tersebut kalau ingin dibalas silahkan balas. Ya, karena kamu tadi berbuat zalim. Tapi kalau Adinda memaafkan itu pahalanya besar di sisi Allah. Mau yang mana Adinda? Ya, maka dikasih dia pilihan kepada anak tersebut. Ya, maka ini cara yang benar. Ya, bukan kerusak maafkan aja, enggak. Dia punya hak untuk membalas. Ya, dan orang tua jangan mengambil hati. Ya, mau dipukul juga anak ulun ya, enggak. Ya dia berbuat salah. Ya, kita mendidik anak semacam itu. Kita ajarkan dia mengambil haknya dia dan juga kita ajarkan cara untuk dia mengambil cara yang terbaik, yaitu memaafkan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz yang tertulis dari Yuni Ummu Almera. Pertanyaannya ada dua. Yang ketiga ini sepertinya sudah terjawab tadi oleh bahasan Ustaz. Bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam ketakwaan dan terhindar dari dosa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, agar mempunyai anak yang soleh apa saja yang harus dilakukan orang tua khususnya? Pertanyaan yang ketiga, amalan apa saja agar kita terhindar dari keturunan yang menjadi musuh orang tua? Mungkin tadi sudah terjawab. Ya. Yang ada dua pertanyaan pertama ini butuh ceramah khusus lagi. Agar bisa istiqomah, kiat-kiat agar mendapatkan anak yang soleh. Ini ceramah yang bikin ceramah lagi ini. Tentu ya, kiat-kiat untuk agar bisa istiqomah itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Yang pertama tentu saja kita tadi yang saya jelaskan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah mencari teman dan lingkungan yang baik. Mencari teman dan lingkungan yang baik. Karena lingkungan baik itu mempengaruhi seseorang. Teman yang baik juga mempengaruhi seseorang. Ya, karena kita tahu apalagi pada zaman sekarang ini fitnah begitu banyak. Ketika lingkungan itu tidak baik, kita sangat mudah ya tidak istiqomah. Ya. Tetapi jika lingkungan itu baik, ya Masya Allah orang itu sangat membantu sekali istiqamah. Ya, contoh misalnya ya, ketika di lingkungan tersebut ya wanita bercadar misalnya menjadi sambatan ya menjadi sambatan, maka ini akan berat bagi para wanita. Atau bagi kaum pria ketika lingkungan tersebut ya mengharuskan ya para pria di sana ya banyak tidak berjenggot ya, kemudian orang berjenggot disambat-sambati atau orang yang tidak isbal ya disambat-sambati ya kebanjiran kaja disebut juga banjir nah kan semacam itu disambati dengan macam-macam, kemudian menjadikan dia mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan karena manusia lemah, sifatnya lemah, maka lingkungan itu sangat baik. Dan subhanallah ya, dulu ulun bahari ketika masuk di kuliah hadis ya, itu rata-rata teman saya itu berjenggot semua ya, semuanya berjenggot ya. Bahkan pertama kali saya ngira ini
Karena saya saat itu datang di awal-awal masuk di kelas ya. Kemudian datang satu orang pakai jubah, pakai syimak, pakai sorban. Saya kira ini dosen. Jenggotnya lebat sekali ya. Saya kira ini dosen. Subhanallah ternyata duduk di samping saya. Oh berarti ini santri seperti saya, dalam hati saya. Dan saya lihat teman-teman itu banyak sekali yang berjenggot. Ya, semuanya hampir berjenggot. Sehingga kita ketika melihat ya, orang yang tidak berjenggot, dia merasa malu ya. Ya kadang-kadang dia megang karena ada satu teman Indonesia, kebetulan saya saat itu sudah ada jenggotnya ya, lumayan ya, tidak banyak ya lumayan. Ada satu teman juga Indonesia tidak berjenggot. Tiap hari dia nanya, bagaimana cara menumbuhkan jenggot, bagaimana caranya biar jenggot ini lebat ya. Kenapa? Karena merasa malu dia di lingkungannya apa? Orang berjenggot semua. Bahkan orang kalau mencukur jenggot ya ketika masuk di kuliah hadis tersebut, ini kayak orang ini sudah melakukan dosa besar seperti berzina dan minum khamar. Kenapa? Karena lingkungan itu kadang-kadang membuat orang menjadi istiqamah. Ya, maka lingkungan itu penting. Ya kita makanya agar kita bisa istiqamah, mencari teman dan mencari lingkungan yang baik ya. Kalau temannya ketujuh menasihati itu teman bagus ya. Sedikit-sedikit menasihati itu jangan pinjauhi, jangan dianggap ya. Itu teman yang bagus ya. Maka lingkungan, kemudian teman itu sangat penting seseorang agar membantu seorang istiqamah. Kemudian yang ketiga, membantu kita istiqamah ya, tentu saja dengan kita memiliki ilmu. Ya, dengan memiliki ilmu. Ya, karena orang kalau tidak memiliki ilmu akan susah dia mewujudkan istiqamah. Karena ilmu itu juga pembimbing seseorang, menuntun seseorang agar dia bisa istiqamah. Ini singkatnya agar kita bisa istiqamah. Kemudian yang kedua, apa kiat-kiat agar kita memiliki anak yang soleh semacam itu ya. Ya ini tentu saja dimulai dari awal sebelum memiliki anak. Dari memilih pasangan. Carilah pasangan yang istri dan suami-suami yang soleh. Maka disuruh di dalam Islam pilihlah agamanya. Kemudian yang kedua, ketika berhubungan intim antara suami istri disuruh apa? Kita berdoa. Ya. Kenapa kata Nabi SAW orang yang berdoa ya Bismillah ya seorang berdoa ya Allah jauh dengan menyebut nama Allah ya Allah jauhkanlah dari kami dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Ya ketika orang membaca doa ini ya kata Nabi SAW jika anak itu terlahir maka lam yadurruhu syai' maka tidak akan datang mudarat kepadanya. Artinya anak itu tidak akan jadi kafir. Ya, tidak akan menjadi orang yang tidak beriman. Ya, anak itu akan menjadi orang yang beriman. Ini di antara sebab-sebab agar menjadi anak tersebut bertakwa ketika berhubungan. Ketika anak itu lahir, ya terlahir di dunia, maka diberikan hak-haknya. Diakikahi, diberi nama yang baik, ya. Maka ini adalah cara agar mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh. Kita akikahi, kita berikan nama yang baik, dicukur rambutnya. Kemudian ketika anak itu, ya kita besarkan dengan cara kita mendidiknya sesuai dengan didikan syar'i. Maka ini kiat-kiat atau cara-cara ya secara singkat agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian mungkin Ustaz jika berkenan memberikan 3 pertanyaan Ustaz kepada para hadirin seputar materi yang dibahas tadi nantinya agar bisa dijawab oleh para hadirin baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Tadi saya jelaskan ya, ini siapa yang bisa jawab aja. Ini ada hadiahnya kah? Ada Ustaz misalnya. Apa hadiahnya? Apa ya? Iya, mobil enggak apa. Kalau mobil Anda berdulu. Tadi saya sebutkan di Al-Qur'anul Karim ya Allah menggambarkan ada 4 ya jenis macam anak itu ya yang hidup di dunia ini bersama orang tuanya. Mungkin sebutkan 1 saja. Ya. Silahkan Pak. Sebentar, mikrofonnya diantarkan. Anak sebagai musuh. Diserempet ibu-ibu. Berarti... Ada bapak. Biar dapat 1. Ya, bapak sekarang. Yang keduanya Pak. Anak sebagai fitnah. Anak sebagai fitnah. Ya, taib. Enggak apa-apa. Kedua-duanya dikasih. Masya Allah. Taib. Siap. 1 lagi lah pertanyaannya. Tinggal 1 lagi kan? 2 lagi berarti. 2 lagi berarti. Hadiahnya 4 berarti lah. Insyaallah. Kemudian saya jelaskan tadi ya agar kita menjadi orang yang bertakwa ada hal yang harus kita usahakan. Ya bahwasanya takwa itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena takwa itu datang merupakan taufik dari Allah. Agar kita
bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah ini caranya seperti apa? Silahkan. Doa, Ustaz. Berdoa. Taib. Berdoa itu salah satu sebab seseorang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang berusaha ya. Berusaha ya sebisa mungkin ya dalam melakukan kebaikan. Taib. Kemudian ya saya menjelaskan tadi ya tentang bahwasanya dampak ketakwaan kepada anak itu di akhirat. Apa dampak ketakwaan itu kepada anak di akhirat kelak? Ya. Iya, silahkan Bapak-bapak. Ibu-ibu kita nggak tahu bisa jadi sini mengangkat tangan di belakang sana. Ya, ibu-ibunya silakan. Gimana? Ada ibu-ibu? Tadi sudah Bapak dua, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada yang angkat tangan? Ada? Bismillah. Iya. Dampak ketakwaan orang tua kepada anak, orang tua bisa memberikan manfaat kepada anak nanti di akhirat kelak. Di mana misalnya anak tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua pada saat di dunia, insya Allah Allah akan mengumpulkan anak itu dengan orang tuanya akibat dari ketakwaan orang tua tersebut. Jika anaknya mati dalam keadaan muslim. Taib. Masya Allah ya, betul. Iya. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Bangkrut aja penitia sama saya. Cukup Ustaz untuk jawabnya. Alhamdulillah. Baik. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.